Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nurrahman, peserta pelatihan siap jadi HR Staff batch 9. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai studi kasus ujian portofolio kelas siap jadi HR Staff. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu saya adalah seorang HR yang sedang menjalani masa probation di sebuah perusahaan rintisan yang menjual pakaian khas negeri Abrakadabra dengan merek 5 menit bernama PT 5 menit saja. Kebetulan Anda sudah memasuki bulan ketiga akhir dari masa evaluasi percobaan. Saat ini di negeri Wakanda telah ada wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus C21, yaitu dengan kondisi saat ini yaitu pembatasan aktivitas masyarakat dan juga mobilitas yang hanya dilakukan di area tertentu saja, dan juga seperti pusat keramaian, pasar, dan juga mall semakin dikurangi jam operasionalnya. Dan saat ini dampak bagi perusahaan ada 3 cabang toko 5 menit mulai merasakan dampaknya, yaitu penurunan kunjungan konsumen dan juga penurunan penjualan. Adapun arahan yang diberikan oleh atasan yaitu berdasarkan hasil rapat dan juga ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, owner meminta segera dilakukan penjualan produk secara online atau secara daring selambat-lambatnya 6 bulan dari rapat ini. Dan juga HR diminta secepatnya mencari seorang web designer handal yang direkrut selama 10 bulan masa kontrak yang diharapkan telah dapat join sejak 1 Juli 2022. Dan yang ketiga yaitu posisi web designer dengan diberikan upah sebesar 10 juta rupiah dengan tunjangan jabatan sebesar 3 juta rupiah dan juga tunjangan harian sebesar 20.000 per hari. Masa periode absensi 1 sampai 31 Juli 2022 dengan sistem 5 hari kerja dan wajib memiliki NPWP. Dan yang keempat itu HR diminta membuat program L&D atau pembelajaran dan juga pengembangan untuk para karyawan di 3 toko yang ada supaya bisa melaksanakan aktivitas promosi atau penjualan melalui online atau secara daring. Masuk kepada tugas portofolionya, yaitu yang pertama diminta draft PKWT web designer, dan yang kedua draft lowongan pekerja web designer, dan yang ketiga perhitungan upah dan PPh 21 Juli 2022 dan juga program L&D di Visual Operation. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu. Itu nomor 021-010322-PKWT-WD dengan tanggal 1 Juli 2022 oleh dan diantara perusahaan atas nama perusahaan PT 5 menit saja, alamat Jalan Wakanda Forever nomor 5 A, Kelurahan Palabara, Kecamatan Libara 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan karyawan atas nama Sakti, yaitu alamat Jalan Avenger nomor 4B, Kelurahan Parah Ujung, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Masuk kepada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT nomor 021-010322-PKWT-WD. Perjanjian kerja waktu tertentu nomor 021-01-0322-PKWT-WD ini dibuat pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 di tempatan di Wakanda oleh dan di antara, yaitu yang pertama PT 5 menit saja dengan alamat atau nama atau nomor jalan yaitu Wakanda Forever nomor 5 dengan Kelurahan Pala Barat, Kecamatan Ilir Barat 2, Kabupaten Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perjanjian ini diwakili oleh Hendra Perjaya dalam jabatannya sebagai direktur, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT 5 menit saja. Dan yang kedua, ini atas nama karyawan, yaitu Sakti, tempat tanggal lahir yaitu Palembang 9 Desember 1998, jenis kelaminnya pria, alamat nomor jalan Avenger nomor 4 Kelurahan Parah. RT atau RW 0102 Kelurahan Para Ujung, Kecamatan Ilir Timur, Kabupaten atau Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan NIK 167222 1278903 3019. Perusahaan dan karyawan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para pihak, yaitu sebagai berikut. Adapun para pihak dengan ini sepakat untuk saling meningkatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pasal pertama itu mengenai kesepakatan kerja untuk waktu tertentu.
Yaitu dalam hal ini hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, hubungan kerja. Pasal kedua, hak dan kewajiban para pihak, itu ada juga hak dan kewajiban perusahaan dan juga ada hak dan kewajiban karyawan yang sudah tertera. Dan pasal ketiga itu larangan karyawan, ada terdapat 7 yang telah tertera yang harus dipatuhi oleh, harus dilarang oleh karyawan. Pasal 4 itu pekerjaan. Terkait pekerjaan ini di sini itu jenisnya itu web designer dengan deskripsi pekerjaan itu membuat, menguji dan menjalankan melakukan desain website secara memastikan website dapat berjalan dengan lancar dan juga optimal. Lokasi pekerjaan itu sendiri di Benaran 5 menit, Jalan Wakanda Forever nomor 5 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada pasal 5 waktu kerja yang telah terlampir. Selanjutnya ini pasal 6 itu terkait upah. Upahnya karyawan itu upah pokok sebesar 10 juta rupiah dengan tunjangan jabatan itu sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan harian sebesar 20.000 per hari. Yang langsung lanjut ke pasal 7 yaitu berakhirnya perjanjian itu jangka waktu dalam karyawan di sini itu sebanyak 10 bulan dengan mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai berakhir tanggal 31 April 2022. Pasal 8 yaitu tata tertib perusahaan dan sanksi yang telah terlampir. Pasal 9 terkait kerahasiaan informasi. Pasal 10 penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Dan juga pasal 11 yaitu penutup yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Itu dalam hal ini perusahaan dan juga karyawan. Perusahaan atas nama Hendro Pranjaya, atas direktur dan juga materai tempel Rp10.000. Karyawan atas nama Sakti. Lanjut kepada draft lowongan web designer. Itu kami meng-hiring itu web designer dengan kualifikasi berusia maksimal 30 tahun dengan lulusan minimal S1 DKV atau ilmu komunikasi atau teknik informatika. Minimal memiliki pengalaman 2 tahun di bidang yang relevan, menguasai JavaScript, CSS dan juga HTML, familiar dengan UI atau UX, mampu mengoperasikan Photoshop, Adobe dan juga Xfigma, menguasai digital marketing dan juga SEO sebagai nilai plus, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat bekerja di bawah tekanan, juga wajib memiliki NPWP. Deskripsi pekerjaan itu membuat desain website toko online yang menarik, monitoring website untuk memastikan bahwa website berjalan dengan lancar dan juga optimal. Dan yang ketiga itu mengupdate website secara berkala. Untuk penempatan kerjaan itu sendiri di Kota Palembang. Oke, lanjut. Selanjutnya itu masuk kepada upah dan juga PPh 21 atas nama Sakti, jenis pegawainya kontrak, status perkawinan TK atau 0, NPWP-nya ada dan juga metodenya metode gross. Penghasilan bruto, upah pokok yang diterima sebulan itu sebesar 10 juta rupiah dengan tunjangan tetap sebesar 3 juta rupiah dan juga tunjangan tidak tetap itu sebesar 460.000 dengan jaminan kecelakaan kerja yaitu 0,24% yaitu terhitung sebesar 24.000 dan juga BPJS Kesehatan dibayar oleh pengusaha sebesar 4% dengan terhitung Rp400.000. Itu penghasilan bruto sebulan itu sebesar Rp13.914.000. Selanjutnya itu masuk pada pengurang. Biaya jabatan itu sebesar 5%, itu terhitung Rp500.000, jaminan hari tua 2%, terhitung Rp200.000, dan juga jaminan pensiun 1% yaitu terhitung Rp100.000. Adapun total pengurang bruto yaitu sebesar Rp800.000. Penghasilan itu sebulan yaitu Rp13.114.000, terhitung pengurangan antara penghasilan bruto sebulan dan juga total pengurang bruto. Yaitu penghasilan itu setahun itu sebesar Rp131.140.000 dengan penghasilan tidak kena pajak PTKP yaitu sebesar 54 juta. Adapun penghasilan kena pajak atau PKP yaitu sebesar 77.140.000 berdasarkan pembulatan. Dan juga selanjutnya ada PPh 21 terhitung setahun 5% dikali PKP yaitu Rp3.857.000. Total PPh 21 terhutang setahun yaitu sebesar Rp3.857.000 dengan PPh terhutang sebulan itu menjadi Rp321.412. Perhitungan upah Juli 2022 dengan
Upah pokok sebesar 10 juta rupiah dengan tunjangan tidak tetap itu sebesar 3 juta rupiah, dengan tunjangan tidak tetap yaitu 460.000. Itu total pendapatannya itu sebesar 13.460.000. Dengan potongan PPh 21 terhutang sebulan itu 328.600, dengan iuran JTH sebesar 2% yaitu 200.000 rupiah, iuran pensiun 1% yaitu sebesar 100.000 rupiah, dan juga iuran BPJS Kesehatan 1% yaitu 100.000 rupiah. Total potongannya itu sebesar 728.600 rupiah. Upah dibayar ke pekerja atau take home pay yang didapatkan oleh Sakti yaitu sebulan sebesar 12.731.400 rupiah. Lanjut kepada program LND Divisi Sales Operation yang dibuat oleh Muhammad Agung Rohman sebagai HR PT 5 menit saja. Melihat situasi saat ini, yang dimana negeri Wakanda sedang dilanda wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus C21. Dampak yang dialami yaitu yang pertama, secara umum, aktivitas dan mobilitas masyarakat dibatasi, hanya dapat melakukan kegiatan di area yang sudah ditentukan saja. Dan yang kedua, yaitu jam operasional seperti pasar dan mal juga dikurangi dan direncanakan akan ditutup sementara karena memicu akan keramaian. Dampak bagi perusahaan ini sendiri yaitu saat ini ada 3 cabang toko 5 menit yang merasakan dampaknya, yaitu adanya penurunan kunjungan konsumen dan penurunan penjualan karena warga diimbau untuk membatasi aktivitasnya. Adapun tindakan yang dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat yaitu sebagai berikut. Dan yang pertama, penjualan dilakukan akan secara online, yang dimana sebelumnya untuk 3 cabang toko 5 menit saja ini sendiri kita melakukan promosi dan juga penjualan ini secara offline dikarenakan pandemi yang melanda yang diwajibkan untuk stay di rumah, mengurangi aktivitas. Oleh karena itu kita merubah sistem penjualan itu melalui secara online. Dan yang kedua, kita meng-hiring seorang web designer handal yang sudah diharapkan sudah dapat join sejak 1 Juli 2022. Dan yang ketiga, adanya program LND untuk 3 toko demi meningkatkan kualitas dan juga insight mereka terkait penjualan online atau penjualan melalui daring. Adapun program LND untuk divisi sales operation yang sudah ditetapkan yaitu kita akan melaksanakan pembelajaran dan juga pengembangan mengenai digital marketing. Fokus pembelajaran dan juga pengembangan dalam hal ini terbagi menjadi 4 yang akan kita fokuskan mengenai pemahaman yang akan dimiliki karyawan dan juga implementasi yang akan mereka lakukan setelah mengikuti program LND ini. Yang pertama kita fokuskan pada Indonesia Digital Insight, kedua digital marketing, ketiga social media marketing, dan juga blog, website, dan implementasi serta study case yang dirasakan pada pelaksanaan digital marketing ini seperti apa. Saya coba jelaskan sedikit terkait Indonesia Digital Insight ini. Dalam hal ini karyawan diharapkan dapat memahami bagaimana sih digital trend yang ada di Indonesia, itu seperti apa gitu. Dan juga media online marketing yang sesuai dengan pasar di Indonesia ini seperti apa, jenis medianya seperti apa, kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan media online terkait penjualan dan juga promosi itu seperti apa, dan juga menyusun strategi penggunaan media sosial media online itu sendiri. Dan yang kedua ini terkait digital marketing yang akan dilaksanakan oleh divisi sales operation lebih tepatnya, yaitu mereka memahami terkait digital marketing itu apa, tujuan dan manfaat digital marketing itu seperti apa, dan juga penggunaan dalam pelaksanaan digital marketing seperti melalui email marketing, group join, landing page, Google AdWords, atau display Facebook Ads. Dan yang ketiga yaitu online engagement, taktiknya itu akan dilaksanakannya itu bagaimana. Dan yang ketiga ada sosial media marketing. Dalam hal ini pun kita melibatkan sosial media karena tingginya penggunaan sosial media bukan hanya di Indonesia tetapi terkait di dunia juga. Karena sampai saat ini pun orang banyak penjualan atau melakukan penjualan atau promosi itu melalui media sosial gitu, karena mudah diakses dan juga minim akan budget yang dikeluarkan. Dalam hal ini kita fokuskan terkait pemahaman mereka terhadap sosial media marketing dan juga building community terkait fans, followers, atau grup yang akan disediakan, dan juga maintain sosial medianya itu bagaimana gitu yang efektif dan juga efisien. Dan yang keempat ada blog atau website and implementation case study. Diharapkan juga kita di sini memfokuskan tentang pemahaman
terkait blog atau website yang digunakan, yaitu selanjutnya terkait penggunaan email marketing dan sosial media tools. Jadi tools-tools apa saja gitu yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan aktivitas dalam melaksanakan promosi atau penjualan melalui daring atau melalui online terhadap konteks digital marketing ini. Dan yang ketiga itu kita melihat bagaimana implementasinya nanti dan juga studi kasus media online di Indonesia dalam proses pemasaran untuk digital marketing ini seperti apa. Lanjut, kita mengharapkan setelah website itu launching akan dilakukan evaluasinya seperti apa itu dengan difokuskan terhadap 12 minggu. Tujuan kita itu 12 minggu untuk melihat dampak itu seperti apa gitu terkait program LND yang telah dilakukan. Dengan melihat kompetensinya empat yang telah dijelaskan, dengan treatment yang telah dipaparkan, dengan level yang kondisi saat ini kita menekankan di pada level 4 terkait pemahaman insight juga implementasinya seperti apa, dan juga kondisi saat ini kita belum bisa dikatakan paham ya, atau belum bisa dikatakan expert di bidang penjualan di bidang online, atau karena itu seperti ini dalam form training unit assignment seperti itu. Oke, lanjut kepada hasil L&D digital marketing ini, diharapkan peserta mampu mendorong keterlibatan customer, mencapai target pasar yang lebih optimal, meningkatkan penjualan, dan juga membangun digital branding dengan push yang lebih efisien. Dan juga dalam hal ini, memiliki kemampuan terkait pemasaran melalui digital, serta dapat menarik konsumen baru untuk mengunjungi website yang telah dibuat. Ada pun evaluasi yang akan kita laksanakan nantinya, yaitu dengan tujuan apakah divisi sales operation dapat menerapkan hasil dari pembelajaran dan juga pengembangan yang dibutuhkan dengan melihat kinerja dan juga target penjualan yang berhasil dilakukan secara menyeluruh seperti itu. Ya baiklah, demikian presentasi saya terkait program LND dan juga beberapa tugas yang sebelumnya telah dipaparkan demi memenuhi tugas portofolio ujian kelas siap menjadi HR staff. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.